Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menggelar operasi pengawasan dan penindakan penyelundupan benih-bening lobster BBL di sektor udara Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kegiatan bertujuan mengantisipasi penyelundupan benih-bening lobster lewat jalur udara dipimpin langsung Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Dr. Adi Nurawaludin M.Han. Operasi pengawasan dan penindakan penyelundupan BBL di I Gusti Ngurah Rai melibatkan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina, Barantin, dan Aviation Security (AFSEC). Masing-masing terkoordinasi dalam operasi rutin yang ditingkatkan di masing-masing kewenangannya. Titik atau lokasi pengawasan di Bandara I Gusti Ngurah Rai meliputi di Terminal Keberangkatan Internasional, check-in counter dan area X-ray, bagasi dan bawaan kabin penumpang, serta regulated agent yang mempresentasikan lokasi kargo. Direktur Jenderal PSDKP KKP RI Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaludin mengatakan, potensi lestari benih-bening lobster BBL yang dapat dimanfaatkan secara nasional berdasarkan perhitungan Komnas Jiskan mencapai 465.776.023 ekor yang tersebar di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Namun potensi pemanfaatan BBL tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh Indonesia karena banyak kebocoran-kebocoran dari aktivitas ilegal, salah satunya penyelundupan. Aktivitas penyelundupan BBL terbesar saat ini dilakukan ke negara Vietnam karena Vietnam membutuhkan benih-benih lobster sebagai komoditas budidaya di negaranya mencapai 600 juta ekor dengan nilai mencapai 3 miliar dolar yang bersumber benih-benih lobsternya berasal dari Indonesia. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui KKP RI mendorong Vietnam untuk bekerja sama dengan mekanisme G2G dalam pengembangan industri budidaya BBL yang diharapkan dapat menekan angka penyelundupan BBL. Dampak potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas penyelundupan BBL keluar wilayah NKRI sebesar kurang lebih 3 sampai dengan 30 triliun rupiah. Selain jalur laut, modus operandi yang dilakukan penyelundupan BBL diantaranya melalui jalur udara, yaitu melalui bandar udara yang dilakukan oleh koperman, yaitu orang yang membawa BBL di dalam koper yang akan membaur dengan penumpang pesawat pada umumnya, atau penyelundupan jalur udara dengan manipulasi dokumen invoice ekspor di terminal kargo atau regulated agent untuk kargo. Khususnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi merupakan salah satu jalur yang potensi dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan BBL yang berasal dari penangkapan nelayan di daerah NTB dan Jawa Timur. Untuk kegiatan pelaksanaan operasi bersama ini untuk pengawasan dan penindakan, terdapat 2 jalur yang menjadi perhatian kita. Yang pertama jalur laut, yang kedua jalur udara. Sekaligus juga jalur memang di hulunya. Namun demikian, untuk kegiatan pengawasan di hulu itu sudah menjadi tugas dan fungsi kami, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mulai dari pengawasan penangkapannya, kemudian pengepul BBL-nya, sampai dengan distribusinya antar pulau. Ditambahkan salah satu penyebab masih maraknya aktivitas penyelundupan BBL yaitu penanganan dan penindakan terhadap pelaku penyelundupan masih dilakukan secara parsial. Untuk itu KKP melalui Ditjen PSDKP telah melaksanakan apel operasi terkoordinasi pengawasan dan penindakan penyelundupan BBL di Batam, Kepulauan Riau, dalam rangka menguatkan kembali kerjasama antar kementerian, lembaga dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penyelundupan dan aktivitas ilegal yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya benih-bening lobster ini melalui pola tindak, pola operasi, dan strategi pengawasan yang akan dibangun bersama. Rai Swantara, Bali TV.